mengucapkan salam. Selamat pagi, Bu. Silakan dulu. Sebelum kita memulai pelajaran, lihat dulu kiri kanan kawannya ada yang tidak hadir. Dingin. Jadi dia di belakang. Jadi Tuhan semuanya sehat. Untuk hari ini, topik kita hari ini adalah kelanjutan dari materi minggu yang lalu. Ya, di mana minggu yang lalu kita belajar mengenai jurnal penyesuaian. Kan? Masih ada yang ingat apa jurnal penyesuaian? Nah, silakan dibuka. Jurnal penyesuaian adalah akun utang, pendapatan, dan beban pada neraca saldo yang perlu menunjukkan nilai sebenarnya maka perlu disesuaikan. Tentang jurnal penyesuaian akun harta, utang, beban, pendapatan, dan beban, semua itu harus disesuaikan dan menunjukkan keadaannya sebenarnya. Nah, jadi itu pembelajaran yang minggu yang lewat. Itu kita lanjutkan di topik kita hari ini. Kelanjutannya itu materi berlanjut yang boleh dipisahkan. Kelanjutannya adalah tentang kertas kerja. Jadi sebelum kita paparkan mengenai materi kertas kerja, kita lihat dulu kompetensi dasar apa yang harus dicapai dalam pembelajaran hari ini. Ya, sambil diperhatikan. Terlalu jauh ya. Kompetensi dasar yang harus dicapai pada materi ini adalah 3.5 menganalisis penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang. Indikator pencapaian yang kita lakukan adalah yang pertama menjelaskan fungsi dan tujuan. Jadi nanti kita jelaskan dulu apa fungsi kertas kerja dan apa tujuan kertas kerja. Baru yang kedua, mengidentifikasi perbedaan kertas kerja dengan metode HPP dan misal laba rugi. Jadi ada dua metode nanti. Kira-kira apa yang dipahami mengenai kertas kerja sebelum dipaparkan materinya? Apa kira-kira kertas kerja? Silakan, Ivan. Kertas kerja adalah kolom-kolom yang dirancang untuk digunakan akuntansi bertujuan untuk menyusun laporan keuangan. Kolom silakan dulu, bagus. Kolom-kolom intinya itu kertas kerja itu terdiri dari ada laju-laju, ada tabel-tabel, dari sebuah tabel terdapat lagi kolom-kolom. Begitu ya, itu bentuknya. Yang lain ada lagi yang bisa si Tasya. Fungsi dari kertas kerja ini alat bantu untuk menyusun laporan keuangan dalam suatu perusahaan dagang. Seperti yang kita tadi sekarang dulu. Kenapa orang membuat kertas kerja? Itu sangat membantu seorang akuntan untuk membuat laporan keuangan. Karena apa? Dalam kertas kerja ini nanti dibuat semuanya istilahnya kita dalam cara untuk merekap ya. Jadi adanya rekapan tersebut, seseorang itu bisa atau akuntan itu bisa membuat laporan keuangan dengan mudah. Ada lagi? Si Edo, silahkan Edo. Menurut saya bentuk kertas kerja ada 4. Yang pertama yaitu 6 kolom, yang kedua 8 kolom, yang ketiga 10 kolom, dan yang terakhir 12 kolom. Bentuk kolom yang mungkin karena sudah jasa sebagai pertanyaannya silahkan duduk. Nah, jadi bentuk kertas kerja itu ada yang 6 kolom, 8 kolom, 10 kolom, dan 12 kolom. Materinya sebelum dilakukan itu neraca lajur karena berlajur dia kan. Kertas yang terdiri atas kolom-kolom yang digunakan untuk memberikan data tentang saldo setiap rekening, tentang data saldo, jadi saldo akhir, saldo harta atau kita katakanlah kas, perlengkapan, utang dan lain sebagainya. Itu ditunjukkan pada kertas kerja. Jumlah yang dibutuhkan, memberi data yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan. Data itu semua dipakai untuk menyusun laporan keuangan. Banyaknya materi tentang kertas kerja. Nanti tambahannya boleh kamu baca dari buku pegangan kita atau boleh kamu lihat dari internet. Ya, silakan dikerjakan. Lihat buku pegangan kita sebagai tambahan referensimu atau boleh lihat di internet.
penyelesaian. Jadi silakanlah membuat kertas kerja. Kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok siapa? Kelompok Simerpas, silakan depan. Salah kertas kerja. Yang dimulai dari kita dan Akun 101 yaitu kas dengan saldo dan jumlah dan juga sih kalau kita akan Dari akun itu muncul akun yang baru yaitu akun 106. Iklan dibayar dibuka, invoice saldo kosong, di jumlah sesuaian 500.000, nanti saldo disesuaikan di debit 500.000. Akun iklan dibayar dibuka dipindahkan ke nanti saldo 500.000. Baiklah teman-teman, cukup sekian hasil diskusi kami. Apabila ada kritikan, saran atau pertanyaan dari teman-teman sekalian, Nah, jadi kelompok penyanyi sudah membacakan hasil diskusinya. Silakan ada yang mau ditanggapi dari hasil yang dibacakan kelompok penyanyi. baik kelompok Elizabeth. Nah, Kelompok Elizabeth, silakan. Terima kasih ya. Kami dari kelompok 1 ingin menanggapi, yaitu pada total di debit seharusnya 43.500.000 dan di kredit 43.500.000 dan pada akumulasi penyusutan peralatan kantor seharusnya terletak di neraca bukan di laporan laba rugi, yaitu di kredit 4.450.000. Terima kasih. Ya, bagaimana? Itu tadi yang didengarkan kelompok si Elizabeth. Ada kesalahan pada arteri yang pertama adalah jumlah dari jurnal penyelesaian. Salah menjumlahkan ya, karena tidak nampak uangnya bisa terjadi kesalahan. Berarti jumlah sebenarnya adalah 43.500. bukan 1 juta. Baru tadi yang kesalahan yang lain adalah Akumulasi penyusutan peralatan akumulasi penyusutan peralatan kantor. Itu seharusnya kita pindahkan ke kolom neraca, bukan kolom laporan laba rugi. ya. terima kasih kami, terima kasih untuk teman-teman kami yang telah memberikan saran dan pertanyaan. Kami ucapkan terima kasih. Jadi demikianlah penyelesaian sebuah kertas kerja yang salah ya. Jadi sudah diperbaiki. Tadi ingat kertas kerja itu dipakai untuk mempermudah dalam membuat laporan keuangan. Sekarang tadi apa yang dimaksud dengan kertas kerja? Yaitu adalah Kolom yang digerakkan untuk merekatkan terdiri atas kolom-kolom. Jadi itu untuk membuat satu rekapan atau data, dan itu ingat adalah sebagai alat bantu. Jadi kalau nanti seorang akuntan, nanti kalau bekerja akuntan di misalkan sebuah perusahaan, kalau kau sebagai pembuat laporan keuangan, kamu harus memakai kertas kerja. Nah, untuk bahan evaluasimu dari materi kita ini, sebagai bahan evaluasimu, Ibu kasih penugasan
kerjakan di rumah. Untuk pertemuan berikutnya kita kumpul.